power gak sih? Dan kayaknya Suyu ternyata pindah lagi nih, geser lagi. Gameplaynya akan kayak apa? Suyo ya yang diambil ya. Dan ini harusnya pertama kalinya juga ya di challenge season ya, untuk cuma pakai Suyo ya. Ya dong, karena full Haya. Full Haya kan dari kemarin kan. Selain Haya pokoknya pertama kali aja. Homeboys, pick pertama dan kedua, Loyi-nya bakal diambil nggak nih untuk Izanami nih? Loyi dan atau Yif ya, tapi masih ada Yif juga sih. Tapi Loyi sih harusnya. Loyi ya tetap ya. Loyi ya, sama kayak hero-hero EXP. Mau ngambil Lukas, mau ngambil Fovius, masih banyak nih opsi-opsi. Atau Tigreal. Wow, terburu-buru kah? Chow. Oke, cowok yang diambil ya untuk bisa memegang kendali nantinya untuk di arah objektif. Pasti pick off yang udah sering kita lihat juga nih antara Luoyi dan juga Chow bisa dimainkan lagi oleh Homeboys. Opsi dari permainan mereka pasti jauh lebih banyak dan mereka masih menyembunyikan untuk nanti jungle-nya akan ada siapa nih dari Homeboys nih. Dan tim Plus Kamboja pick kedua dan ketiga, mereka masih bisa membawa Yif ya kalau misalnya mau hero-hero yang punya high ground cukup kuat. Meskipun nanti bakal cukup repot nih kalau sampai kena diversion dari Loyi yang langsung bisa ngerit di belakang dari tim Plus Kamboja. Aku penasaran sih, kan kalau kita ngeliat ya secara kasat mata kita nggak tahu apa yang sebenarnya terjadi di belakang layar kan. Iya. Tapi Homeboys ini kan kayak mereka lack of communication gitu ya. Benar. Tapi kita tahu bagaimana Loyi ini adalah hero yang sangat-sangat butuh komunikasi. Iya. Apakah bisa mereka tanggulangi? Iya ya. Masalah aku bingung sih, mereka ngobrol bahasa Inggris kah komunikasinya ya berarti? Harusnya dong. Harusnya bahasa Inggris kan? Kayaknya gak mungkin Kecuali kayak yang udah ternaturalisasi kayak Nets ya. Iya. Nets udah pinter banget loh bahasa Melayunya. Bahasa Melayunya ya. Udah pandai cakap Malay. Oke, ada Moskov dan juga If. Yang tadi aku bahas, If sebenarnya bisa untuk dipilih karena pasti kemungkinan besar nih ya bisa megangin kendali nanti ke arah Chow-nya. Bakal sulit buat bisa di pick off dengan The Way of Dragon. Tapi masalahnya ada Hayabusa nih yang bertukar posisi kali ini dipegang oleh Aimal nih. Oke, Hayabusa ya. Tapi seenggaknya kayaknya ini udah disadari juga sama tim Flash. Mereka tahu ada Moskov yang bisa digunakan untuk berhadapan atau ya antisipasi atas pick assassin yang bisa dilakukan sama Homeboys. Dan itu udah oke dilakukan juga. Tapi mungkin PR-nya bakal ada di Yif-nya nih. Yang apakah keadaannya akan aman di belakang? Aman gak ya? Ini yang masuk bisa banyak sih. Tapi ya lagi-lagi reward manipulations kan bisa untuk digunakan untuk meng-cancel adanya percobaan pick off ya pastinya dari Homeboys. Dan demi kemuliaan masuk ke dalam banning keempat dari Homeboys. Mereka sadar bahwa Hayabusa dan juga Loyi sih tepatnya. Ini kalau sampai diversion kita udah lihat lah ya tadi di matchnya EVOS ya, yang ada momen diversion malah ditangkap dengan momen implosions. Dan itu yang benar-benar harus dihindari banget sama Homeboys. So, tim Plus Kamboja, hero XP apa nih yang akan merepotkan banget untuk 3 pilihan hero dari tim Plus? Kayaknya Gatot Kaca bisa sih di band sini. Bisa ya, Gatot Kaca dan Fovius terlebih dahulu. Fovius dulu ya. Iya, PR kayaknya ketemu manusia ungu. Oke. Dan romer lagi kah yang akan dipersempit oleh Homeboys? Karena sebenarnya kayak tim Flash juga butuh hero yang bisa megangin Hayabusanya nggak sih seenggaknya nih? Buat main combo ya mungkin, atau Gatot Kacanya bisa mereka ban sendiri. Oke, Homeboys ya. Ini masih belum ada yang bisa megang Hayabusa secara instan ya. Chow-nya udah diambil, Tigreal udah nggak ada. Yang instan udah pasti ngelok tuh apalagi ya kira-kira ya? Ya udah pasti Kaja Franco sih sebenarnya ya kalau mau main suppress ya. Tapi Carmilla yang terkena respect terlebih dahulu. Walaupun sebenarnya kalau Carmilla juga nggak bisa megang secara pasti, tapi setidaknya di team fight itu bakal menjadi PR tersendiri loh. Apalagi combo area of effect dengan real manipulation kan gede banget. Iya. Jadi ya udah ditutup aja. Dan EXP lagi kah yang akan menjadi target? Oke, ini udah semakin tipis lagi hero-hero untuk T ya. Carmilla juga bisa ngejawab Luoyi nanti kalau sampai terlepas. Dan apalagi cukup power tadi dipakai di game yang pertama. Tapi Badang, wow, ini pertama kali ya Badang masuk dalam fase banning gak sih? Kayaknya pernah di ban ya. Pernah di ban ya? Oke. Harusnya ya. Badang ya? Kayak ya antisipasi lagi aja Badang. Untuk kayak bagaimana dia bukan cuma sekedar dari dia punya damage ya, tapi lebih ke backupnya itu loh. Iya. Berkali-kali kita lihat ya Fist Break dan juga Fist Crack yang memang digunakan untuk bisa memberikan backup ke arah teman-teman yang sedang dalam pengejaran. Dan Homeboys pick keempat mereka. Apa nih untuk XP lane berarti
Gojez ya. Apakah Lukas kembali akan hadir di sini? Oke, kalau Gojez sebenarnya banyak ya poolnya. Hilda Ya? main Khalid juga masih sangat possible, tapi butuh yang punya durability lagi nggak sih ini Homeboys dengan adanya pick menuju ke arah retail dan Hildanya ternyata jatuh ke tangan dari ATM harusnya ya buat EXP dan Rom yang punya badan juga Khalid sih. Walaupun emang agak sedikit kurang ya dari segi durability-nya. Iya. Tapi seenggaknya dia bisa ngeganggu, dia bisa main agresif, dia bisa memberikan inisiasi menjadi combo juga nantinya. Iya, suka sih aku kalau ini kalian diambil ya. Karena early game-nya juga ada chance bisa megangin Hayabusa loh. Karena harusnya dari Hilda ini bisa untuk join juga untuk ngeganggu pergerakan rotasi dari Hayabusa-nya Homeboys ya. Apabila ada Khalid itu bisa jadi mimpi buruk buat Hayabusa sih harusnya. Oke. Walaupun secara Gatot kacanya ternyata ya tetap yang kayaknya butuh yang punya durability lebih tinggi ya. Pure tank. Dan Homeboys EXP untuk Gojez. Cici kah? Atau Lukas ya? Aku justru bisa Khalid juga sih buat kanan. Ya kan kayak buat ke belakang, buat balesin sisi powernya juga. Buat mobilitas juga ya. Soalnya Hilda kan udah pasti bakal menang clear dan langsung bisa join gitu ke dalam teamfight pakai Wilderness Blessing. Ngepok juga. Nah, banyak sih sebenarnya opsinya. Kalau misalkan emang butuh yang lebih durable lagi ya high loss gak sih nih? High loss. Ya kalau misalkan emang bener-bener butuh yang tebel ya walaupun ntar bakal dipegangin sama Yves. Oke. Karena butuh badan tambahan gak sih nih Chow bukan tipikal yang kuat banget di depan loh, dia butuh positioning. Dan iya bener banget sih high loss yang menjadi pilihan terakhir untuk Homeboys. Dan oke, kali ini kita bakal lihat ya game kedua match point untuk tim Flash Kamboja. Dengan kemenangan di game pertama tadi membuat Homeboys apabila kalah di game kali ini mereka akan tereliminasi. Dari segi draft ini lagi-lagi power yang akan kita lihat dari masing-masing tim terutama dengan Luoyi yang terbuka untuk Homeboys nih. Aku penasaran sih bakal lihat gimana Izanami memainkan makro dari Luoyi tersebut. Ya dan komunikasi yang akan dijalin ya sama tim Homeboys dengan gameplay Luoyi seperti ini. Yep, buset Gojez ngumpet. Iya bang. Ini teori apa lagi nih? Kayaknya ya kemarin sih Faven udah ngasih lihat sulap ya. Ini aku kira Gojez mau sulap juga tuh. Tiba-tiba ngilang gitu kan. Oh iya kayaknya mereka komunikasinya lewat online deh. Harusnya. Itu soalnya ada satu handphone lagi di Gojez ya. Oke. Dan kita doakan yang terbaik untuk kedua belah tim pastinya. Tapi match point di depan mata bagi tim Flash Kamboja. Mampukah mereka melipat gandakan poin dengan 2-0 tanpa balas atau akan diperpanjang lagi nih menuju game yang ketiga? Karena dengan Loi yang sekarang trennya sebenarnya plus minus ya. Selalu di ban, tapi sekalinya dilepas itu belum tentu dapetin kemenangan. Kayak chip zaman kemarin. Kayak chip sekalinya dibuka itu belum tentu menang gitu loh. Karena kayaknya udah terlalu sering di ban gak sih? Iya, jadi kayak mungkin di Scream juga di ban gitu kali ya. Jadinya belum sempat untuk bisa nge-explore lagi tentang makro dan juga mikronya dari hero-hero yang sering banget masuk ke dalam fase banning. Tapi terlihat untuk di 1 menit awal memang coba untuk adu poking terlebih dahulu. ATM seenggaknya bisa dipegangin sama Gojez nih. Dan juga di sisi lain ada Little Wonder yang berhasil di-secure oleh T, mempermudah dia untuk dapat level 2 terutama dari segi emblems. Ada Warcry yang diambil untuk Aimal dan ada Impurage ya yang dibawakan oleh Cema. Tapi ya Concussive Blast sih ini yang bakal penting banget untuk T dan juga ATM lagi-lagi untuk bisa fast clear di laning mereka, terutama untuk T yang bisa membantu fast clear juga baik di bagian tengah ataupun di lane yang dia tuju nih. Alright, masih terbilang cukup aman sejauh ini, belum ada first blood juga yang terjadi, masih sibuk di area lane-nya masing-masing. Sementara kita akan melihat bagaimana kiprah dari Aimal dengan Hayabusa di hadapan yang lagi spam Hayabusa terus-terusan ya dari tadi ya. Dari Cemanya. Dan di arah top masih berbagi juga, coba untuk dibantuin tipis-tipis. Dan kayak sebenarnya kalau ngeliat dari potensinya Hilda yang bisa main agresif, ini belum terlalu kelihatan ya. Karena lumayan ditahan juga nih di lane sama Hylos. Ya lumayan dipegangin ya. Dan kalau kita lihat untuk kali ini setup di turtle pertama akan coba dibuka oleh tim Flash. Lagi-lagi mereka percaya diri dengan 2 revitalize nih. Jadi kalau misalnya mau prolong teamfight juga mereka aman lagi karena bisa saling mengisi kekurangan revitalize satu sama lain. Dan itu kan mempercepat juga healing effect yang dihasilkan ya. Glorious Pathway dari Gojez dibuka tapi nggak ada follow up di sana. Dan memang ada Izanami tapi masih level 3. Escalarnya pun demikian hanya untuk memaksa trigger Retributions dari Cema. Tapi ada 1v2 situation antara Donut dan juga
Soul serta Emal, dan belum berhasil sepertinya untuk bisa mendapatkan shadow kill atau quad shadow yang connect ke arah Donut. Yes, meanwhile di bottom lane ini ATM masih coba untuk nge-cut satu wave juga ya, tapi masih belum berhasil, ditahan dan diusir mundur lagi oleh Gojes. Dan kayak tadi sebenarnya buka Glorious Pathway ini hanya coba untuk cari info ya harusnya ya, tapi ya memang gak ada keputusan untuk nge-contest juga yang dilakukan sama Homeboys, karena memang dari typically kita bisa lihat beberapa kali juga untuk Assassin Power ini lebih ke merelakan dulu turtle pertama, karena segi matchupnya juga agak sedikit berbeda ya, karena memang Chema dengan Suyonya ini kan half assassin half fighter lah ya, harusnya jauh lebih stabil dibanding Hayabusa. Dan masih belum ada point kill sama sekali hingga di menit yang ketiga ya. Tempo permainan sangat-sangat pasif sekali dibandingkan dengan game sebelumnya. Udah ada 4 point kill di 3 menit awal. Dan ya, kali ini memang udah mulai ngeganggu nih sedikit demi sedikit. Tapi ternyata dari ATM juga belum berhasil clear minion tadi. Jadi gangguannya gak bisa terlalu lama ya. Meninggalkan satu katapult akan sangat merugikan. Tapi The Way of Dragon dari Escalera yang connect ke Rati, masih ada satu Unbreakable yang dikeluarkan serta Revitalize. Menahan semua damage yang diterima. Satu Reward Manipulations berhasil mengunci kemudian dari Emal dan juga Blade Surge dari Chema yang mendapatkan satu first blood untuk teman-teman tim Flash Kamboja. Wow, ternyata mencoba untuk komit menuju ke arah T bukan hal yang baik. Dibalaskan keadaan, begitupun di arah top lane Soul kali ini 1 versus 3 dan sepertinya tertancap sudah dengan Spear of Misery dan dieksekusi oleh Chema. Dan pergerakan yang dilakukan oleh Homeboys menuju ke arah top lane ini pun masih belum berhasil untuk bisa menyelamatkan nyawa dari Soul. Ya, 2 point kill untuk tim Flash membuat mereka sekarang leading sekali dari segi pendapatannya ya. Hampir menyentuh angka 2000 dan yap, Donut juga masih aman banget nih. Nggak sampai bisa diganggu yang sedemikian rupa, membuat Donut sekarang udah selesai untuk cross side-nya dan bertepatan dengan turtle yang kedua yang muncul di bagian atas. Dan ada gangguan memang ke arah dari ATM, Revitalize kembali diaktifkan, turtle selesai didapatkan dan Escalera flicker untuk defensif, tapi Gojes tertinggal dan Gojes ada satu Glorious Pathway dan juga Revitalize membeli waktu cukup lama, bahkan satu shadow kill yang mendapatkan 2 member dari tim Flash Homeboys mendapatkan pembalasan dendam mereka. Dan itu dia satu over commit ya yang dilakukan sama tim Flash. Mereka udah cukup, tapi ternyata kali ini triple kill dihantarkan dengan ada diversion play yang dilakukan oleh Izanami dan bahkan dia coba dibalaskan kembali keadaannya di mana Emal terpaksa harus mundur terlebih dahulu karena ngeliat dari Homeboys mereka memanfaatkan adanya over yang dilakukan sama tim Flash Kamboja. Mereka bermain di area sempit, mereka udah dapetin turtle, tapi mereka masih ingin lebih lagi dan akhirnya bermain di gang sempit itu akan menjadi zona yang enak untuk Izanami bisa memanfaatkan adanya power dari pasif duality-nya. Iya, dan tadi pas banget ya diversion ke arah Cray yang belum sempat untuk recall. Dari segi item builds memang ada terpaut 600 gold ya antara kedua belah gold laner. Donut masih aman banget dengan satu cross side dan menuju ke arah item kedua. Mungkin Godol Staff dulu atau Diamond Hunter Sword dulu yang dituju. Dan kalau kita lihat Husklow item pertama yang dituju oleh Soul ya akan memperkuat lagi dari segi efek lifesteal yang dimiliki oleh Iritel pastinya. Sementara di bagian atas dorongan dari Emal dan juga Gojes membuat mau nggak mau harus di backup di bagian bawah. Chema yang dituju satu The Way of Dragon yang dibuka oleh Escalera membuahkan 1 point kill tambahan ke arah Homeboys. Dan ini dia komunikasi yang kita nantikan dari Homeboys. Mereka berjalan sesuai dengan rencana, satu suara. Dan di saat adanya mau coba untuk komit ke arah satu pemain dan itu dijalankan dengan begitu baik. Di saat ada diversion membawa Escalera juga. Dan sekarang Donut yang bakal coba dipegangin oleh Gojes udah mulai tercicil lagi. Masih ada Abyss Walk untuk mundur terlebih dahulu. Sementara di area bottom lane sudah mulai terlihat adanya keramaian karena dalam 10 detik ke depan turtle pun akan segera muncul. Oke, dan kali ini kita bakal lihat nih apakah Homeboys yang sekarang udah sedikit demi sedikit leading bisa untuk menggagalkan perfect turtle dari tim Flash Kamboja ya. Karena mereka pasti udah mulai ngumpul berlima nih. Quad shadow kill karena Cray flicker dan juga Reward Manipulations berhasil tetap ditangkap oleh Emal. Satu Spear of Destruction dibuka. Gojes menjadi pertukaran. Donut pun join in. Terkena Spear of Misery dan juga Father of Guardian. Escalera masih memiliki flicker untuk bisa disengage dan T juga dieksekusi. Quad shadow yang kembali connect dari Emal membuahkan poin kill kedua ke tangan Homeboys. Yap, dan itu dia the power of Hayabusa yang menjadi perebutan harusnya ya di match kali ini karena sama-sama sangat-sangat powerful juga. Terlihat dari Emal yang sudah menabung 5 poin kill namun kesempatan untuk bisa mencoba melakukan kontes terhadap adanya satu steal. Retribution yang sound point dari Emal menggagalkan dari perfect turtle yang bisa diambil oleh Chema.
Dan akhirnya kali diversion kembali mencoba untuk melakukan rotasi ke arah bottom lane. Donat yang akan dituju, tapi Donat udah gak habis walk lagi dan terkena strafe sudah dari Soul, sehingga kali ini Donat pun harus hilang untuk pertama kalinya. Oh my god, 4 player yang dikirim secara bersamaan langsung saja menuju ke target thermal mereka, itu Donat yang belum sadar keberadaan dari member-member Homeboys nggak terdeteksi. Ini menjadi satu momen yang sangat-sanat buruk pastinya untuk tim Plus Kamboja karena mereka kehilangan banyak kendali, terutama untuk Perfect Turtle yang tadi dicuri oleh Aimal. Dan kali ini lihat gold leaderboard, Aimal menjadi player yang paling banyak mengumpulkan gold selama 7 menit game berjalan. Ini bakal jadi tanda bahaya ya, karena kita belum lihat nih Aimalnya fokus ke arah Skypiercer dulu nggak di awal, karena dia dapetin banyak poin kill nih Ol. Harusnya entah ya. Kita lihat ya. Kita belum kelihatan ada tadi tambahan true damage gak nih dari poin-poin kill yang ditabung juga. Dan diversion play kembali ini sangat aktif ya. Kita lihat-lihat dari Izanami yang udah langsung coba untuk Donat, gagal recall, dan itu dia awareness yang begitu mahal dari Aimal dengan dari Quad Shadow. Tapi Soul menjadi pertukaran nyawa antara kedua belah gold laner, tapi Escalera masih bisa kabur dengan adanya satu buah Shunpo dan Jet Kundo juga, sehingga kali ini hanya menjadi pertukaran yang adil saja antara kedua belah tim. Masalahnya lagi-lagi ya, Donat ini bakal sangat sulit sih. Ketika dia muncul di map udah langsung diversion dipersiapkan. Dan yang masuk pun nggak main-main gitu, 4 orang lagi ya tadi. Aimal untungnya tadi sempat membuka Quad Shadow dan kondisinya tepat sekali dengan keberadaan dari Donat yang melakukan recall ya. Dan sekarang memang kondisinya dipegang oleh Homeboys, tapi lagi-lagi tim Plus juga gak tinggal diam nih, mereka mencoba segala cara untuk memberikan space pasti untuk Donat. Masalahnya 3 detik menuju Lord yang pertama nih. Kondisi memang gak menguntungkan untuk tim Flash, tapi sepertinya mereka masih coba untuk bergerak ke arah atas terlebih dahulu nih. Yap, Escalera masih mencoba untuk memberikan sedikit zoning. Terkena lagi unbreakable kali ini tim Flash Kambodia, mereka gak akan tinggal diam. Mereka bakal coba untuk kembali memberikan adanya presensinya. Sementara dari bottom lane, Donat yang masih berfokus ya untuk setidaknya menjalankan lane jauhnya terlebih dahulu. Tapi Donat harus waspada. Donat jangan sampai jadi makanan terus-terusan atas diversion play yang bisa dimainkan oleh Izanami. Wah, lagi-lagi dikirim, tapi yang dikirim hanya Aimal seorang diri. Balik lagi. Tapi balik lagi pakai Quad Shadow ya. Cepet ya, kalau biasanya kan kita ngelihat Dexter ya, Cloud ya. pakai Battle Mirror Image, balik lagi. Dan ini Quad Shadow yang pas banget, komunikasi yang berjalan dengan begitu baik kali ini. Dan Gojes masih terlalu durable untuk bisa ditumbangkan dan bahkan bisa memakan damage dengan cukup banyak. Betul, dan ini harusnya udah diterima lagi informasi bahwa Donat di bagian bawah dan membuka Council Play langsung. Escalera, Revitalize diaktifkan, dan masih belum ada follow up dengan The Way of the Dragon. Tapi ada momentum di mana sekarang Real World Manipulations di cancel. Mau nggak mau kalian harus mundur, menjauh dari keberadaan member-member Homeboys yang benar-benar mencari lini belakang dari tim Flash Kamboja. Yap, recall terlebih dahulu yang dilakukan oleh kedua pemain dari tim Flash. Mereka nggak mau terlalu terburu-buru dan memperhatikan kembali dari bagaimana HP yang tersisa untuk Lord yang memang sudah muncul. Tidak segan-segan ternyata tim Flash mereka udah mulai poke duluan karena mereka tahu Hayabusa nggak akan bisa megangin duluan, sehingga ya mereka bakal coba untuk bermain lebih agresif sekarang. Kita tinggal menantikan bagaimana diversion play kembali yang akan diberikan oleh Izanami. Oke, kali ini sudah mulai reset lagi ya. Apalagi recall yang dilakukan oleh Gojes membuat dia lebih team fight able banget, lebih kuat banget untuk membuka perang. Dan ada diversion, 2 player di sana yang dikirim. Keberadaan dari Aimal dan juga Izanami belum terekspos, tapi di bagian tengah sepertinya ada satu atau turret yang dituju membuka Glorious Pathway, didorong mundur dengan Spear of Misery. Izanami terekspos. ATM mencoba memegang Izanami dengan satu Power of White dan juga Art of Hunting. Tertancap Spear of Destruction, Avatar of Guardian. 2 member tertangkap dan itu dia Spear of Misery dari Donat. Follow up yang begitu cepat, 2 member hilang dari Homeboys. Dan sekarang mereka fokus untuk mendapatkan Lord yang pertama yang gak akan ada kontes lagi dari Homeboys. Wow, itu dia sebuah keputusan untuk adanya team fight dadakan yang bisa dilakukan oleh tim Flash, mengakibatkan akhirnya 2 sosok inti, Soul, Izanami yang menghilang, dan ATM. Terima kasih yang pastinya untuk bisa membuka vision dari teman-teman tim Flash Kambodia juga, yang akhirnya adanya team fight yang akhirnya dipersiapkan juga oleh tim Flash Kamboja. Di arah bottom lane, Lordnya udah mulai muncul, Athena Shield juga udah mulai selesai di tangan dari T. Dan begitupun bagaimana invade ke arah orange buff yang sekarang sudah mulai dilakukan Homeboys. Mereka harus memikirkan kembali posisi karena Izanami dengan adanya diversion dalam keadaan under atau dalam keadaan defense ini agak sedikit useless. Iya sih, tapi ya balik lagi ya, ini Lordnya juga masih Lord yang ditahan sih, Ol.
kayaknya bisa untuk 3 Super Wave minion hadir, dan masalahnya udah nggak ada pasif dari base turret. Itu yang akan menjadi keuntungan ke arah tim Flash Kamboja, karena lagi-lagi mereka membawa Donut yang siap banget nih untuk menjebol dan basic attack yang udah benar-benar kencang banget. Dan tadi kita lihat dengan 3 item attack speednya, dan Lordnya masih ketahan dengan 1 katapult di bagian bawah. Dan 10 detik menuju Super Wave minion ketiga yang akan membantu juga. Tershutdown sudah, tertancap Spirit of Misery, Aimal down. Dan sekarang hanya 4 player saja dari Homeboys di waktu yang bersamaan dengan Lord yang sudah mulai semakin mendekat ke base turret dari Homeboys. Wah, ini bahaya. Aimal yang masuk ternyata terkena dengan banyaknya counter yang bisa dilakukan pula. Lord kali ini mulai berjalan di arah dalam base turret. Bottom lane juga dicicil lagi, attack speednya begitu tinggi. Drone manipulation telah di pop up, dan bahkan Gojes pun tidak terselamatkan. Avatar Guardian mengincar di belakang, dan bahkan Cemak kali ini pun berhasil untuk bisa mendapatkan poin kill tambahan dan bagian dari Soul. Fokus ke arah base, dan 2-0 untuk tim Flash Kamboja. Kemenangan yang begitu dinantikan oleh tim Flash Kamboja. Kekalahan ini menjadi akhir untuk Homeboys karena mereka adalah tim yang tereliminasi dari grup C. Dan tim Flash Kamboja yang masih akan berjuang di lower